Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah sampai dalam studi kita dalam kitab Mazmur di pasal yang ke-18. Dan izinkan saya di awal episode ini untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 18, kita perlu memberikan sebuah judul. Apakah topiknya berbicara tentang apa? Kita dapat memberikan sebuah judul untuk Mazmur ini, Raja Prajurit yang Berkemenangan. Raja Prajurit yang Berkemenangan. Benar. Yang dimaksud dengan raja adalah Kristus. Tentu saja aplikasinya langsung adalah Daud. Karena kita paham dari judulnya adalah bahwa Daud menulisnya dan ia sedang beritahu kita peristiwa bersejarah. Namun tidak semua kata-kata dari Mazmur ini berlaku pada Daud. Namun yang tidak berlaku pada Daud berlaku kepada anak Daud. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya, ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Ya, kami juga mengatakan para pemirsa terkasih bahwa Kristus dalam pribadi dan karyanya adalah subjek dari seluruh Alkitab. Ya. Jadi perjanjian lama dalam simbol-simbol dan nubuat-nubuatnya merujuk pada Kristus. Tidak selalu simbol itu sempurna, tetapi beberapa bagian dari simbol itu berbicara tentang Kristus. Ada nubuat eksplisitnya. Benar. Mengenai Mazmur ini, sebagian merujuk pada pribadi Kristus dan berbicara tentang Daud. Benar. Saya ingin Anda mengomentari tentang judul ini untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Judul ini memberitahu kita tentang apa? Pada awalnya saya berkata bahwa judul ini dengan Mazmur ini disebut dalam kitab 2 Samuel pasal 22. Saya juga ingin mengatakan bahwa judulnya menunjukkan perhatiannya. Pertama kepada hamba Tuhan adalah baik bahwa Daud disebut di sini hamba Tuhan, dan itu adalah hak istimewa dan kehormatan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang besar. Namun kita juga melihat kesetiaan Tuhan dan kita melihat bagaimana Daud lemah lembut. Pada waktu hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini pada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Allah berjanji pada Daud untuk menjadikannya raja, dan ada banyak hal yang mengerikan yang menghalanginya. Di suatu titik iman Daud telah melemah dan berkata, "Aku akan binasa oleh tangan Saul." Namun karena Allah telah mengurapi Daud sehingga Daud harus memerintah. Walaupun ada kekejaman, kekuatan, serta penindasan dari Saul. Namun akankah perkataan Allah digenapi? Itu harus digenapi. Tidak peduli pada kesulitan-kesulitan yang ada di jalan. Itu sebabnya jika kita melihat hal pertama, kesetiaan Allah, jika Allah mengatakan sesuatu, ia akan melakukannya. Sepanjang ia mengatakan, ia akan melakukannya. Hal yang kedua yang saya lihat dalam judulnya adalah bahwa Daud adalah orang yang sangat dihormati. Ia berkata pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Apakah Saul adalah kepala mereka? Bukan. Daud tidak melihat Saul sebagai musuhnya. Tidak, aku mempunyai musuh-musuh, tetapi Saul sebaliknya. Itu sebabnya ia berkata dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Saul tidak dianggap salah satu di antara semua musuhnya. Bagaimana mungkin? Kita melihat ketika Saul mati, Allah memberitahu kita sebuah hal yang aneh dalam 2 Samuel pasal 1. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul. Dan Yonatan, anaknya, dan yang memberikan perintah untuk mengajarkan nyanyian ini pada Bani Yehuda. Itu tertulis dalam kitab Orang Jujur untuk meratapi Saul. Menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi yang menyempatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa dihormatinya orang ini walau Saul memberikan Daud saat yang tersulit.
Dan walau bahkan ketika Saul mati, Daud tidak menanggapinya sebagai salah satu musuhnya. Dan ia meratapi Saul dan mengajar Israel dan khususnya Yehuda agar mereka meratapi Saul dengan nyanyian itu. Bahkan dikatakan dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi jika Saul menganggap Daud adalah musuhnya, namun Daud tidak pernah memandang dia sebagai musuhnya. Benar sekali, ia adalah orang yang sangat terhormat. Benar. Kita akan rehat Saudara Yosef dan kemudian kembali untuk memulai studi kita tentang Mazmur yang hebat ini. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 18 memiliki arti-arti yang mendalam. Beberapa istilah dan frasa bukan hanya istilah-istilah bahasa, melainkan referensi yang jelas tentang Kristus, Anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, dan apa yang Ia lalui dari siksaan dan penderitaan demi setiap kita. Seseorang menaruh judul berikut untuk Mazmur ini dengan berkata, "Jalan dari cengkraman maut kepada tahta Yehova yang besar." Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk memulai pelajaran kita dalam Mazmur 18. Saudara Yosef, izinkan saya membaca 5 ayat pertama dan kembali dengan Anda dengan sebuah pertanyaan. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Anda menunjukkan bahwa Mazmur sebagian berbicara tentang Kristus, tetapi juga mungkin berbicara tentang Daud dan penindasan atasnya dan campur tangan Tuhan menyelamatkannya. Ini juga merupakan bagian dari semua orang percaya selama berabad-abad. Jika saya katakan dari ayat 1 sampai 5, ia berbicara tentang penindasan dan tangisan, bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup Daud? Kehidupan Daud sebagian besar adalah penindasan. Dan ketika ia diurapi untuk menjadi raja, itu adalah hak istimewa yang besar. Tetapi ini membangkitkan kebencian, ketidaksukaan, dan permusuhan dari Raja Saul. Jadi, setelah ia diurapi menjadi raja, ia menjadi sasaran permusuhan Saul dan ia mencoba membunuhnya. Dan tentu saja itu bukan Saul saja, tapi sebagai raja, ia bisa membawa semua raja bersamanya untuk melenyapkan Daud. Tentu saja sebagai raja negeri itu dan mengejar orang biasa dari bangsa itu. Seperti yang pernah Daud katakan kepadanya, keluar mengejar siapakah Raja Israel? Siapa yang Anda kejar? Apakah Anda mengejar seekor kutu? Jadi Daud menganggap dirinya kutu. Dan Raja Israel merekrut seluruh pasukan untuk mencari Daud untuk membunuhnya. Dan seperti yang kita katakan dalam pendahuluan, meskipun ini, ketika Daud berpaling kepada Tuhan, ketika ia mengatakan kepadanya atribut-atribut yang indah ini, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Semua frasa menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mampu menyelamatkannya meskipun raja menentangnya? Jawabannya ya, adapun kita seberapa sering kita melewati keadaan sulit. Dan kita seharusnya binasa, tetapi Tuhan campur tangan pada waktu yang tepat dan Tuhan yang berdaulat menyelamatkan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Dan Paulus berkata, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saya ingin untuk bergerak dari Daud sebagai aplikasi langsung kepada Kristus dan juga dalam konteks ini menanyakan apa penindasan yang mengelilingi Kristus dan melaluinya, atau karena itu Kristus pergi dengan seruan kepada Allah sendiri. Bahkan Mazmur ini dan terutama ayat pertama adalah aplikasi langsung yang dekat kepada Kristus. Dan Rasul Petrus dalam pasal kedua dari kitab Kisah Para Rasul memberlakukan pembicaraan ini kepada Kristus dalam ayat 4 ketika ia berkata, tali-tali maut telah meliliti aku. Saya dapat mengatakan di bagian ini bahwa tali-tali atau tali dalam bahasa Arab dan Ibrani artinya satu sama lain. Jadi tali adalah pengikat yang kita pakai dan tali
dalam arti lainnya adalah rasa sakit bersalin pada seorang wanita. Terjemahan Septuaginta mengambil arti kedua, rasa sakit yang berhubungan dengan rasa sakit pada saat melahirkan, dan itu sebabnya Rasul Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 2, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Yang sini tulis sebagai Rasa sakit sengsara saat maut yaitu melahirkan. rasa sakit saat melahirkan. Jadi saya seharusnya tidak mengartikan sengsara maut dengan tali, tapi mengartikan dengan rasa sakit bersalin. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tapi bukan hanya rasa sakit. Sakit dan sakit bersalin, tapi juga tali-tali maut, seperti diketahui bahwa siapapun yang memasuki kubur tidak keluar darinya. Yang berarti kita terus berusaha dengan pasien sampai dia meninggal, dan setelah itu semuanya berakhir. Tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang mati dan kembali. Tetapi tali-tali yang mengikat Kristus, tali-tali maut, meliliti aku, namun terlepas dari Allah Kematian. mampu membangkitkan dia dari kematian dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Baik, terima kasih. Kita menuju ke hadirin untuk menerima pertanyaan. Silakan. Saya ingin tahu bagaimana Allah menjawab doa Kristus yang ia naikkan di ayat 6 meskipun Kristus telah mati. Benar, jika Mazmur ini benar-benar menyambung lidah Kristus ketika ia dikelilingi oleh penindasan, bagaimana Allah menjawab dia? Karena kemudian kita tahu dia telah mati. Tidak, Allah tidak mengecualikan Kristus dari kematian. Dan Kristus tidak meminta itu. Tetapi ia minta untuk tidak tetap berada dalam cengkeraman dan gigitan kematian. Juga kita menemukan ide yang sama dalam Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Terjemahan yang akurat adalah keluar dari gigitan maut. Keluar dari maut, bukan dari maut. Jadi bukan karena ia tidak mati, tapi ia mati tapi tidak tetap berada dalam cengkeraman kematian, dan ini yang terjadi pada Kristus. Seperti ketika ia berkata kepada Yohanes dalam Wahyu 1 di Pulau Patmos, yang beritahu Yohanes, aku telah mati. Namun dia aku hidup sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, Kristus telah mati tapi ia dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga. Dengan cara ini, Kristus didengar perkataannya karena ia dihormati. Jawaban Tuhan untuk doa Kristus bukanlah untuk mengecualikannya dari kematian, tetapi ia masuk ke dalam kematian dan keluar darinya melalui kebangkitan. Benar. Dari ayat 6 sampai 24, ia berbicara tentang campur tangan Allah untuk menyelamatkan. Kita tahu bahwa mengenai Kristus, penyelamatan digenapi dengan cara membangkitkan dia. Tetapi jika kita mengambil ayat-ayat itu sebagai aplikasi praktis untuk kehidupan Daud dan yang menderita seperti Daud, di segala zaman, saya akan membacakan beberapa pemikiran dan kembali untuk bertanya. Ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat 12, ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya. Bersama hujan es dan bara api, maka Tuhan mengguntur di langit. Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ayat 16, ia menjangkau aku dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mungkin orang yang mengikuti jalan Tuhan untuk menyampaikan di sini mengatakan bahwa Tuhan campur tangan dengan kekuatannya untuk menyelamatkan. Mungkin salah satu dari orang yang kita kasihi mengharapkan cara yang sama bahwa Tuhan dapat menyelamatkannya dari kesesakan. Dan terkejut bahwa Allah memiliki cara-cara lain. Mohon ceritakan tentang cara-cara Allah untuk menyelamatkan dari kesusahan. Tuhan tidak cuma punya satu cara. Dan biasanya apa yang kita pikirkan bukanlah cara Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalannya. Superior dan lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Namun Allah dapat melakukan segala hal. Dapatkah ia melakukan itu secara harafiah? Jawabannya adalah iya. Suatu kali misalnya Yosua berdoa, matahari berhentilah. Dan bulan berhentilah. Dan hasilnya adalah matahari diam dan bulan berhenti di tempatnya dan tidak tergesa-gesa terbenam kira-kira 1 hari penuh sampai Yosua usai membalas dendam pada musuh-musuh mereka. Dan kitab-kitab Hakim pasal 5 dalam nyanyian Deborah, dia berkata, dari langit berperang bintang-bintang dari peredaran yang mereka memerangi Sisera, yaitu Allah dapat menggunakan kegelapan dan kabut ia dapat menggunakannya. Tetapi juga Allah memiliki cara yang berbeda dan beragam. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut, tidak ada yang lolos. Ketika Maria dan Marta diutus untuk memanggil Kristus, mereka mengharapkan Tuhan menyelamatkan dengan cara tertentu untuk datang
dan menyembuhkan Lazarus dan masalah ini berakhir dengan akhir yang bahagia. Tapi Tuhan memiliki cara berbeda, bahwa Lazarus tetap sakit dan penyakit ini menyebabkan dia mati. Dan Kristus datang serta membangkitkan dia setelah dia dikuburkan dan berbau. Karena Allah memiliki jalan-jalannya, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita dan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi bagaimana dia menjawab? Tidak, itu bukan urusan kita. Dalam cara dan Caranya hikmatnya. dan hikmatnya. Benar. Benar. Anda menyebutkan bahwa Mazmur ini bahkan sebagian berbicara tentang kesusahan yang mengelilingi Kristus dan tangisan Kristus dan kematian Kristus. Dan campur tangan Allah untuk menyelamatkan Kristus dari kematian oleh kebangkitan bukan dengan membebaskannya dari kematian. Jadi kita tahu bahwa setelah kebangkitan ada kenaikan. Apakah dalam Mazmur ini ada rujukan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kenaikan Kristus? Nah, misalnya ketika ia mengatakan dalam ayat 19, ia membawa aku keluar tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Di manakah tempat yang lapang bagi Kristus? Bukankah ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah? Bukan hanya ia membawanya keluar dengan membangkitkan dia dari kematian. Lalu ia hidup kembali untuk menjadi sasaran permusuhan orang-orang jahat. Namun demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ketika kita membaca selebihnya dari Mazmur, kita akan menemukan bahwa Kristus tidak hanya dibangkitkan dan Kristus naik, tapi kita akan menemukan di akhir Mazmur bahwa Kristus akan datang kembali untuk melenyapkan musuh-musuh. Oleh karena itu, ada pertempuran untuk Kristus di masa lalu dan akan ada pertempuran di masa depan bagi Kristus. Pertemuan pertama tidak terlihat. Ketika ia berperang melawan bala tentara, spiritual kejahatan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Atas mereka, benteng terkuat iblis adalah kematian. Dan Kristus menang atas iblis di bentengnya. Ia memenangkannya ketika ia bangkit dari kematian, melepaskan dia dari sengsara maut. Tapi akan ada pertempuran terlihat di masa depan. Tuhan akan menang di dalamnya juga ketika ia menampakkan diri dengan kemuliaan dan kuasa untuk mendirikan kerajaannya. Benar. Maafkan saya, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ia berkata, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Saya dapat memahami bagian ini, tetapi di bagian akhir dari ayat 27, ia berkata, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saya menemukan kalimat ini aneh dan saya bertanya-tanya bagaimana hal itu dikatakan tentang Allah. Oke, sungguh ini adalah ayat yang sulit. Mohon berikan penjelasan. Kita dapat memahaminya dengan dua cara yang diterima dengan Alkitab dan dengan logika. Orang yang bengkok melihat Allah sebagai pribadi yang unik. Menurut teori relativitas, ketika saya berada di kereta dan kereta berhenti, tetapi kereta di sebelahnya mulai bergerak, saya pikir kereta saya mulai bergerak. Jadi ketika saya melihat di sisi lain, saya menemukan bahwa kereta saya berhenti. Jadi orang yang bengkok melihat urusan Tuhan itu aneh. Ini adalah penafsiran. Penafsiran kedua adalah bahwa Allah terkadang berurusan dengan orang-orang yang tidak masuk akal dan jahat itu. Seperti misalnya apa yang disebutkan dalam Kitab Ayub pasal 5, dan apa yang ayat dalam Kitab Ayub pasal 5 katakan? Dia menangkap orang bijak dalam kelicikan mereka sendiri dan menasihat dari yang licik datang dengan cepat ke atas mereka. Iya. Itu berarti bahwa orang yang licik sedang merencanakan rencana kotor. Tuhan menggunakan rencana kotor yang sama dari orang licik itu agar nasihat dari orang licik itu datang dengan cepat ke atas mereka. Saya berikan sebuah contoh. Para imam besar yang keterlaluan untuk mencegah kebangkitan Kristus, mereka meminta agar batu itu disegel. Mereka juga meminta agar disiapkan para penjaga di pintu kuburan. Dan Pilatus setuju dan Allah tentu saja pada akhirnya menyetujui semua itu. Mengapa? Supaya ini akan seperti senjata rusak yang menembak mundur ke dada orang-orang yang menembakkannya. Jadi ketika Kristus bangkit dari kematian, malaikat memindahkan batu itu dan Kristus bangkit. Mereka tidak memiliki sanggahan apapun. Tentu alasan mereka tidak berlaku dan buruk. Para penjaga berkata, ketika kami tertidur, para murid datang dan mencuri mayat. Bagaimana? Mereka melihat murid saat tertidur. Mereka bisa melihat murid-murid saat mereka sedang tidur. Jadi di sini Tuhan menggunakan kejahatan para imam besar yang jahat sehingga nasihat mereka kembali kepada mereka karena tidak ada nasihat atau hikmat terhadap Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa dan lebih bijaksana.
Dengan demikian itu bukan mencoba untuk melakukan tuduhan kepada Allah sebagai kebiasaan Atau atau kelicikan. kelicikan. Tidak, Ini tentu tidak saja mungkin tidak. dikaitkan dengan Tentu Tuhan. tidak. Tentu tidak. Tetapi Tuhan menggunakan tipu muslihat orang licik dan menggunakan kelicikan mereka untuk Untuk menghukum. membatalkan. Atau seperti Anda katakan, bahwa yang bengkok atau licik seolah-olah dia melihat Tuhan seperti itu. Benar. Dengan teori Dengan relativitas. Benar. Nah, mengenai pertanyaan itu kita melihat bahwa dari ayat 25 sampai 35, ia berbicara tentang atribut-atribut Allah Sang Juru Selamat. Jadi dari ayat 1 sampai 5 kesusahan, berdoa dan menangis. Dari ayat 6 sampai 24 ia berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan. Dari 25 sampai 35 atribut-atribut Juru Selamat, atribut-atribut Allah. Apakah ada atribut-atribut Allah dalam ayat-ayat ini? Kita ingin berhenti sejenak yang berhubungan dengan atribut Allah. Nah, ayat yang kita baca sebelumnya penuh belas kasihan, sempurna, dan murni. Semua ini adalah atribut agung tentang Allah. Kemudian ia mengatakan kepada kita di ayat 30, adapun Tuhan jalannya sempurna, yaitu ia sempurna dan juga jalannya sempurna. Kemudian dialah batu karang. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, jadi dia sempurna dan jalannya sempurna, dan dia menyempurnakan jalan orang-orang percaya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Misalnya aku melewati berbagai kesulitan, tetapi ia membiarkan aku berjak di bukit-bukitku seperti dikatakan oleh Habakuk. Yang mengajar tanganku berperang, lalu ia berkata, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar, yaitu Allah memiliki kelembutan. Sebelum kita melanjutkan atribut-atribut agung ini, ia mengajar tanganku untuk berperang. Apakah ada kemungkinan bahwa asal beberapa firman Tuhan yang memulai kata pembunuh dan teroris seperti yang dikatakan di sini, ia mengajar tanganku untuk berperang berdasarkan ayat ini? Atau jenis perang apa di sini? Tentu saja dalam perjanjian lama pertempuran peperangan bersifat harafiah karena mereka adalah orang-orang duniawi, tapi dalam perjanjian baru Kristus mengajar kita bahwa kita tidak memiliki musuh manusia karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dan meskipun demikian Tuhan mengajarkan kepada kita perang itu ketika kita memegang seluruh perlengkapan senjata Allah dan melawan musuh-musuh rohani. Tetapi mengenai musuh dalam daging, kita tidak memiliki musuh. Kristus mengajar kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Dan saya berharap bahwa siapapun yang dipanggil dengan nama Kristus tahu bahwa panggilan kita adalah untuk mengasihi semua orang dan berdoa untuk semua orang. Benar. Lalu Anda memberitahu kami tentang atribut-atribut Allah di sini, kemurnian, belas kasihan, dan kesempurnaan. Adapun Allah jalannya sempurna. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku sempurna. Semua ini adalah atribut Allah yang menganggap dia Sang Juru Selamat. Benar. Saya ingin tahu setelah itu apa langkah selanjutnya, hasil dari pembebasan Allah yang berarti bahwa sampai ayat 35 Allah adalah Sang Juru Selamat. Dari ayat 36, apa yang Allah lakukan setelah menyelamatkan saya? Apa hasil-hasil dari penyelamatan itu dalam hidup saya? Nah, ketika kita membaca misalnya, dalam ayat-ayat berikutnya, kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku, ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong tapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tapi ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus, seperti debu di depan angin. Kata-kata ini seperti yang kami katakan memiliki aplikasi bersejarah untuk Daud. Benar-benar ia selalu menang seorang pahlawan perang dari masa mudanya. Ia benar-benar diajarkan berperang dan merupakan pemimpin hebat. Adapun kita saat ini, perang kita itu spiritual dan saya berharap bahwa Allah membantu kita untuk berkemenangan di bidang spiritual. Sedangkan untuk masa depan, Kristus segala kemuliaan baginya akan muncul sekali lagi sebagai pahlawan perang ketika ia datang untuk melenyapkan musuh-musuh. Dan kita tidak perlu bingung tentang hal itu. Ya, Kristus akan melenyapkan musuh-musuh dan Allah akan menghakimi orang jahat. Ini sama sekali tidak menyalahkan kekristenan. Hari ini kami mengajarkan untuk mengasihi semua orang dan berdoa bagi mereka. Dan Allah benar-benar bersedia untuk menyelamatkan orang yang paling jahat di dunia. Tetapi jika ia terus di dalam kejahatan dan pemisahan, maka Tuhan akan datang untuk menghakimi. Pembicaraan ini eksplisit dan jelas di seluruh Alkitab. Ia akan datang sebagai pahlawan perang dan akan menghancurkan musuh-musuh yang diberikan kesempatan itu dan mereka membenci kesempatan ini. Maukah engkau menganggap sebagai kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi setelah kita berbicara tentang garis yang berlaku, tentang penderitaan di sekitar Daud dan orang-orang percaya, dan tentang tangisan kepada Allah, dan tentang campur tangan Allah untuk menyelamatkan Daud, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya memiliki satu cara untuk menyelamatkan, dan kami juga tahu tentang belas kasihan Tuhan dan kesempurnaan Tuhan. Ini adalah atribut Tuhan dalam Mazmur ini.
Kami tahu bahwa ada berkat-berkat untuk menyelamatkan sesudahnya. Garis itu terhubung dengan Kristus. Kristus berseru karena musuh-musuh dan campur tangan Allah untuk menyelamatkannya melalui kebangkitan dan kematian. Dan setelah ia naik ke surga, ia harus datang untuk memerintah dan mengalahkan musuh-musuh. Apakah ada rujukan untuk dia dalam kata atau ayat terakhir dalam ayat 51 atau 50? Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Tentang apakah ayat terakhir ini berbicara? Omong-omong ayat 50 yang Anda baca dikutip dalam surat kepada orang Roma pasal 15 ayat yang ke-9. Jadi ini juga membuat mazmur ini berkaitan dengan Mesias. Tapi jika Anda membaca dari ayat 48, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Semua ini menunjukkan kemenangan Kristus secara pribadi dan kemenangan sisa umat beriman yang akan berada dalam status pahit selama bertahun-tahun masa kesusahan besar, tapi pada akhir tahun masa kesusahan besar Tuhan akan muncul dan menganugerahi mereka dengan keselamatan dan kemenangan, dan Kristus akan menghancurkan semua musuh di bawah kakinya dan memerintah atas seluruh dunia, atas umatnya dan atas bangsa-bangsa juga, dan ini akan menjadi kebahagiaan tertinggi bagi semua yang memiliki bagian dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Benar, terima kasih Saudara Yosef, sungguh ada kekayaan dalam firman Allah, dan saya berterima kasih kepada Anda atas kerja Tuhan keras berkatimu. Anda. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar. Ya. Apa manfaat dari Mazmur 18 yang Anda dapatkan? Hal yang paling saya sukai adalah bahwa Allah tidak hanya memiliki satu cara untuk menyelamatkan, tetapi dia memiliki begitu banyak cara. Seringkali kita memikirkan cara tertentu dalam pikiran kita bahwa Allah akan menyelamatkan kita melaluinya, tapi ia mengwujudkan kita dengan sesuatu yang berbeda sama sekali. Benar. Ini membuat perbedaan besar bagi saya bahwa di masa lalu orang-orang memerangi musuh atau manusia yang nyata, tetapi dalam perjanjian kasih karunia, perang kita sama sekali tidak melawan manusia. Pergumulan kita adalah melawan para pemerintah dan penguasa. Baik. Atribut-atribut tentang Allah sangat meyakinkan dan mendorong saya bahwa ia penuh belas kasihan dan sempurna. Ini membuat saya mengasihi Allah. Ia adalah batu karang, bahwa ia membuatku berjalan di bukit-bukit yang tinggi, ia mengajarku untuk berperang dan ia tidak licik. Ini membuat saya sangat percaya dan sangat mengasihi Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkatimu. Pemirsa terkasih, jika Mazmur ini menjelaskan kepada kita status Daud ketika ia dikelilingi oleh musuh dan memberitahu kita bahwa Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan serta menyelamatkan dan membebaskannya dari semua musuhnya, jadi ini memberitahu bahwa Allah mendengarkan doa. Allah siap dengan segala sumber dayanya untuk kasih anak-anaknya di dunia ini. Allah ada untuk kita dan di pihak kita, dan jika Allah ada untuk kita, siapakah lawan kita? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.